Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati dari kelas 222B Manajemen dengan NIM 22093081100032 ingin memaparkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Dalam organisasi, semua keputusan yang mempengaruhi tenaga kerja yang menyangkut fungsi manajemen sumber daya manusia, aktivitas ini mencakup yang pertama, yaitu rancangan organisasi, kedua staffing, yang ketiga pengembangan pekerja dan organisasi, yang keempat manajemen performasi, dan yang kelima sistem reward atau tunjangan, yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Adapun peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu dalam manajemen sumber daya manusia, untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama, dapat mensejahterakan karyawan, yang kedua, melindungi hak-hak para karyawan, dan yang ketiga, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan, yang keempat, tidak adanya penyalahgunaan di dalam sumber daya manusia. Yang kelima, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika bisnis. Adapun prinsip etis dalam bekerja, yaitu yang pertama, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, bekerja dengan semangat dan disiplin, serta bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya. Dan yang selanjutnya yaitu berkemampuan dan bijak, serta bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Adapun tahap dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama rekrutmen atau pengadaan, yang kedua maintenance atau pemeliharaan, yang ketiga development atau pengembangan. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pekerja, yaitu diantaranya yang pertama, kolusi bentuk penyogokan atau terjadi calon karyawan yang ingin naik jabatan atau biasa disebut promosi jabatan. Yang kedua, lamaran peluang kerja yang mencantumkan agama dan ras suku pada media massa. Kemudian yang ketiga, pelatihan-pelatihan atau training yang dilakukan hanya berdasarkan untuk mendapat proyek, tapi pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada. Adapun yang keempat, pemberitahuan besaran nominal jumlah gaji kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian, konsekuensi dari perilaku yang tidak etis dilihat dari dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Pandangan mikro, kepercayaan yang dibangun melalui etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, maupun karyawan atau stakeholder. Kemudian pandangan makro meliputi suap-menyuap, paksaan, pencurian, dan keluhan akan berdampak efisiensi pengalokasian sumber daya ini akan merugikan yang namanya perusahaan dan karyawan. Sekian dari saya. Thanks for watching.